Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami ingin mempresentasikan materi metode kuantitatif tentang pengaruh e-commerce brand image terhadap keputusan pembelian pada pengguna aplikasi Shopee. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Berliana Refilda dan rekan-rekan saya Febiola Nada, Adisti Nurul Fadilah, Nelly Salurante, dan Nurdiansyah. Perubahan yang sangat pesat ini dapat kita temukan, salah satunya yaitu pada bidang teknologi, khususnya pada bidang internet. Terdapat dampak yang paling mudah terlihat dalam perkembangan internet, yaitu timbulnya suatu situs e-commerce di mana menyediakan suatu macam produk yang dilakukan secara online. Saat ini, Shopee merupakan suatu aplikasi yang menduduki peringkat kelima dalam situasi yang banyak dijumpai atau diakses. Hal tersebut merupakan salah satu adanya persoalan yang perlu kita kaji, karena banyak sekali yang mengunduh aplikasi Shopee, bahkan pengakses ada di peringkat kelima. Di balik adanya kesuksesan pada aplikasi Shopee ini, ada juga permasalahan yang timbul seperti kurangnya pelayanan dalam menanggapi keluhan konsumen, memiliki keterbatasan serta adanya kesulitan pemakaian untuk promo gratis ongkir, dan juga adanya penjual yang tidak ramah terhadap konsumen. Maka masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pengaruh e-commerce brand image terhadap keputusan pembelian pada pengguna aplikasi Shopee. Penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui apakah e-commerce brand image dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. A. Penulis mencoba memberikan bukti empiris tentang pengaruh e-commerce brand image terhadap keputusan pembelian pada pengguna aplikasi Shopee. Yang B. Sumber referensi serta dapat memberikan suatu sumbangan konseptual bagi penulis dengan penelitian sejenis maupun aktivitas akademik lainnya dalam rangka sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi perkembangan serta kemajuan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, manfaat praktis. Yang A. Dapat digunakan sebagai masukan bagi penjual di e-commerce Shopee, guna sebagai rangka dalam menjaga serta meningkatkan kualitas kerjanya. B. Sebagai bahan evaluasi untuk para penjual di e-commerce Shopee, sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi. Tinjauan pustaka, e-commerce. E-commerce merupakan suatu perkembangan yang sedang melonjak saat ini terhadap pertukaran suatu barang, jasa, maupun informasi melalui suatu sistem. E-commerce juga sebagai alat pembantu dalam memasarkan suatu barang yang dimiliki oleh penjual. Brand image. Brand image merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam menciptakan suatu merek atau brand agar dapat terkesan positif di mata konsumen dengan cara mengelola atau dapat menghasilkan kualitas yang baik sesuai dengan pemikiran para konsumen. Brand image atau yang dikenal dengan citra merek ini merupakan suatu gambaran dengan kesan yang ditimbulkan pada suatu merek yang tertera dalam benak si pelanggan. Keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan suatu sikap yang dimana dalam kegiatan tersebut membuat konsumen jadi atau tidaknya saat akan melakukan suatu transaksi. Keputusan pembelian ini juga sebagai pemilihan alternatif antara satu brand dengan brand yang lainnya. Bisa juga bahkan lebih dari dua brand yang bersifat alternatif setelah adanya suatu niat untuk membeli atau biasa disebut dengan purchase intention. Selanjutnya, kerangka berpikir. Variabel independen disimbolkan dengan X, sedangkan variabel dependen disimbolkan dengan Y. Di sini, variabel independennya yaitu e-commerce dan brand image, sedangkan variabel dependennya yaitu keputusan pembelian. Hipotesis. Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebagai berikut. A0. E-commerce brand image secara simultan memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian pada pengguna aplikasi Shopee. A1. E-commerce brand image secara parsial memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian pada pengguna aplikasi Shopee. Metode. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode penelitian secara kuantitatif. Populasi. Populasi yang kami gunakan yaitu para pengguna aplikasi Shopee. Sampel. Di sini kami menggunakan sampel sebanyak 100 responden.
Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, kami menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dengan cara melakukan penyebaran melalui Google Form. Dan yang terakhir yaitu teknik analisa data. Teknik analisa data yang kami lakukan yaitu dengan cara pengolahan data melalui SPSS. Uji validitas. Uji validitas e-commerce, brand image, dan keputusan pembelian terkait butir pernyataan memiliki nilai R hitung lebih besar R tabel 0,16 sehingga seluruh butir pernyataan dikatakan valid. Uji reliabilitas. Di dalam uji reliabilitas dilihat nilai e-commerce sebesar 0,816, brand image sebesar 0,842. Sedangkan dalam keputusan pembelian sebesar 0,849. Jadi berdasarkan nilai Cronbach alpha yaitu di atas 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa butir dalam instrumen penelitian tersebut semuanya dikatakan reliable. Uji normalitas. Di dalam uji normalitas terlihat one sample Kolmogorov-Smirnov test menghasilkan asymptotic signifikansi lebih besar 0,05, yaitu artinya 0,012 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi kenormalan. Uji multikolinearitas. Dalam uji multikolinearitas, terlihat nilai variance inflation factor atau yang disingkat VIF yang diketahui bahwa nilai VIF dari nilai variabel e-commerce atau X1 dan variabel brand image atau X2 adalah 1,735 yang lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance value sebesar 0,576 yang lebih besar dari 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. Nah, di sini selanjutnya ada uji autokorelasi. Dari model summary tersebut, kita mendapatkan kesimpulan yaitu bahwa nilai Darby-Watson dapat diketahui yaitu sebesar 1,810 dan nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi yaitu sebesar 5% dengan jumlah sampel 100 orang dan jumlah variabel independen sebesar 2. Maka diperoleh nilai batas atas sebesar 1,6889 dan nilai Darby-Watson sebesar 1,169 lebih kecil dari batas atas yaitu 1,715 dan kurang dari 4 batas atas atau yaitu dikurang dari 4 dikurang 1,715 yaitu sebesar 2,19 untuk batas atas. Nah, dari mendapatkan kesimpulan dari hal tersebut yaitu untuk batas atas 1,715 lebih kecil dari Darby-Watson yaitu sebesar 1,810 dan Darby-Watson lebih kecil dari 2,19. Oleh karena itu dari hal tersebut tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya di sini ada uji heterokedasitas. Yang pertama di sini ada tabel. Berdasarkan hasil uji Glaser pada tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi variabel independen yaitu variabel e-commerce sebesar 0,166 yaitu lebih besar dari 0,05 dan variabel brand image sebesar 0,093 lebih besar juga dari 0,05. Maka tidak terjadi masalah heterokedasitas. Nah, untuk selanjutnya di sini ada uji korelasi parsial. Nah, di sini di bawah ini ada tabel tentang korelasi, yaitu tentang membahas e-commerce. Nah, dari tabel tersebut kita mendapatkan kesimpulan bahwa nilai korelasi dalam hal ini bertanda positif, yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang terjadi antara keduanya, yaitu searah, di mana 0,600 akan semakin baik berdasarkan interpretasi koefisien korelasi sebesar 0,600, termasuk kategori kuat yang berada dalam kategori kelas atas antara 0,60 sampai dengan 0,799. Nah, jadi bahwa e-commerce ini merupakan suatu alat untuk meningkatkan ke arah keputusan pembeli. Di sini ada uji korelasi parsial. Nah, di sini ada tabel korelasinya.
di sini kita membahas tentang brand image. Dari tabel di atas kita mendapatkan kesimpulan bahwa nilai korelasi yang diperoleh terkait brand image dengan keputusan pembeli yaitu sebesar 0,677 berdasarkan interpretasi koefisien korelasi sebesar 0,677 termasuk dalam kaitan kuat yang berada dalam kategori kelas interval antara yaitu 0,60 sampai 0,799. Jadi bahwa brand image merupakan suatu alat untuk meningkatkan ke arah keputusan pembeli. Nah, yang selanjutnya di sini ada uji korelasi simultan. Dari tabel tersebut kita mendapat kesimpulan pada nilai korelasi yang diperoleh antara e-commerce, brand image dengan keputusan pembeli adalah sebesar 0,709. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya e-commerce dan brand image mampu memberikan pengaruh yang erat terhadap keputusan pembeli. Uji koefisien determinasi nilai koefisien R-square sebesar 0,503 atau 50,3%. Jadi kesimpulannya pengaruh variabel e-commerce dan brand image terhadap keputusan pembelian sebesar 0,503. Uji regresi linear berganda A, nilai A sebesar 5,999 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel keputusan pembelian belum dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu variabel e-commerce X1 dan variabel brand image X2. B. B1 nilai koefisien degresi X1 sebesar 0,324 menunjukkan bahwa variabel e-commerce mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian. C. B2 nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,523 menunjukkan bahwa variabel brand image mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian. Kesimpulan, maka implikasi dalam penelitian ini adalah brand image berpengaruh pada pengambilan keputusan pembelian. Oleh karena itu, hal tersebut bisa digunakan oleh beberapa perusahaan untuk tetap menjaga bahkan meningkatkan brand image di masyarakat agar hal itu mampu meningkatkan keputusan pembelian ke depannya. Saran yang pertama, bagi perusahaan jasa e-commerce Shopee agar lebih menjaga dan meningkatkan brand image di masyarakat agar dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Yang kedua, untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian merek, produk atau jasa lainnya sehingga yang teridentifikasi dapat lebih banyak lagi. Yang ketiga, untuk peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian dengan variabel lain agar variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian dapat teridentifikasi lebih banyak lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.